Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, dalam pertemuan mata kuliah pengembangan bahan ajar muatan lokal kali ini yang diampu oleh Ibu Rahidatul Laila Agustina MPD. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang berjudul Penyusunan bahan ajar muatan lokal berbasis TIK, di mana anggota kelompok terdiri dari saya sendiri Norsifah, Anissa, Nur Apriliani, Nur Laila, dan Yeni Nurliani. Adapun materi dalam presentasi kami kali ini adalah 1. Pengertian bahan ajar, 2. Bahan ajar berbasis TIK, 3. Penyusunan bahan ajar berbasis TIK, dan 4. Penyusunan bahan ajar muatan lokal berbasis TIK. A. Pengertian bahan ajar. Bahan pembelajaran atau learning material merupakan seperangkat materi atau substansi pelajaran yang disusun secara runtut dan sistematis, serta menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Bahan ajar adalah bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Dengan bahan ajar, memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu kompetensi secara runtut dan sistematis, sehingga secara akumulatif mampu menguasai semua kompetensi secara utuh atau terpadu. Untuk itu, sangat penting bagi seorang tenaga pendidik memiliki kompetensi mengembangkan bahan ajar yang baik dan sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan yang diperlukan, sehingga materi pelajaran yang dapat tersampaikan dengan baik, serta siswa juga memiliki aktivitas belajar yang baik. Jenis-jenis bahan ajar. Pengelompokan bahan ajar berdasarkan jenisnya dilakukan dengan berbagai cara oleh beberapa ahli, dan masing-masing ahli mempunyai alasan tersendiri pada saat pengelompokannya. Menurut Rontri, jenis bahan ajar dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok berdasarkan sifatnya, yaitu 1. Bahan ajar berbasis cetak, termasuk di dalamnya buku, pamflet, panduan belajar siswa, bahan tutorial, buku kerja siswa, peta, chart, foto, bahan dari majalah dan koran, dan lain-lain. 2. Bahan ajar yang berbasis teknologi seperti audio kaset, siaran radio, slide, film trip, film, video kaset, siaran televisi, video interaktif, komputer based tutorial atau CBT, dan multimedia. 3. Bahan ajar yang digunakan untuk praktek atau proyek seperti kit sains, lembar observasi, lembar wawancara, dan lain-lain. Dan yang keempat, bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia, terutama dalam pendidikan jarak jauh, misalnya telepon dan video conferencing. Fungsi bahan ajar. Secara garis besar, fungsi bahan ajar bagi guru adalah untuk mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dianjurkan kepada siswa. Fungsi bahan ajar bagi siswa untuk menjadi pedoman dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari. Bahan ajar juga berfungsi sebagai alat evaluasi pencapaian hasil pembelajaran. Bahan ajar berbasis TIK. Bahan ajar berbasis TIK adalah bahan ajar yang disusun dan dikembangkan dengan menggunakan alat bantu TIK untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Selanjutnya, beberapa karakteristik bahan ajar TIK antara lain: 1. Memanfaatkan keunggulan komputer seperti media digital, teknologi jaringan, dan komputer network. 2. Memanfaatkan teknologi multimedia, sehingga suasana belajar menjadi lebih menarik. Bahan ajar berbasis TIK juga memiliki keunggulan, diantaranya memberikan kemudahan bagi pendidik dalam proses pembelajaran, dan berubahnya peran peserta didik,
dari yang pasif menjadi aktif, serta mempunyai ketertarikan pada materi yang sedang dibahas atau yang sedang diajarkan. C. Penyusunan bahan ajar berbasis TIK. Adapun tahapan-tahapan dalam penyusunan bahan ajar berbasis TIK adalah sebagai berikut. Pertama, tahap perencanaan. Tahap perencanaan dalam penyusunan bahan ajar berbasis TIK bertujuan untuk menentukan karakteristik SKKD suatu mata pelajaran. Apakah pembelajaran tersebut dapat dikembangkan menggunakan bahan ajar berbasis TIK? Sama halnya dengan pemetaan SKKD dalam penyusunan silabus. Maka pemetaan SKKD dalam penyusunan bahan ajar juga harus memperhatikan tingkat ranah berpikir kritis dan karakteristik materi yang dikembangkannya. Pemetaan SKKD dalam penyusunan bahan ajar memiliki karakteristik yang sama dengan yang digunakan untuk penyusunan silabus. Yang membedakan adalah bahwa dalam pemetaan ini harus secara tegas diidentifikasi karakteristik materi dan jenis bahan ajar. Identifikasi karakteristik materi yang penting dalam menentukan jenis bahan ajar yang akan disusun maupun digunakan. Identifikasi karakteristik materi harus mengacu pada SK, KD maupun indikator pencapaian. Kedua, tahap persiapan. Adapun hal-hal yang harus dilakukan pada tahap persiapan ini, pertama, penentuan materi ajar. Penentuan materi ajar merupakan kegiatan pengumpulan dan identifikasi materi ajar yang akan digunakan untuk menyusun bahan ajar berbasis TIK. Kedua, penentuan jenis software. Penentuan jenis software sangat tergantung dari kemampuan penyusun dalam memanfaatkan software yang ada. Beberapa software yang dapat digunakan untuk penyusunan bahan ajar berbasis TIK antara lain Microsoft PowerPoint, Micromedia Flash, dan Authorware. Ketiga, penentuan jenis bahan ajar berbasis TIK. Pengembangan bahan ajar berbasis TIK diperlukan untuk meningkatkan interaktivitas peserta didik dengan materi yang diajarkan. Dengan demikian, harus dirancang agar menarik peserta didik. Ketiga, tahap penyusunan. Kegiatan penyusunan bahan ajar berbasis TIK tergantung dari karakteristik materi yang akan dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran. Penyusunan bahan ajar harus mengikuti kaidah-kaidah yang baku dalam penyusunan bahan ajar. Secara umum, bahan ajar harus memuat 1. Judul, kelas, semester, dan identitas penyusun. 2. Standar kompetensi dan kompetensi dasar. 3. Indikator pencapaian. 4. Materi bahan ajar. Dan kelima, penyusunan storyboard. Storyboard atau cetak biru bahan ajar sebagai kerangka acuan dalam menyusun bahan ajar berbasis TIK, berupa urutan tampilan bahan ajar yang akan dikembangkan. Penyusunan storyboard adalah salah satu cara alternatif untuk mensketsakan kalimat penuh sebagai alat perencanaan. Selanjutnya, D. Penyusunan bahan ajar muatan lokal berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Bahan ajar muatan lokal berbasis teknologi informasi dan komunikasi adalah bahan ajar muatan lokal yang disusun dan dikembangkan dengan menggunakan alat bantu TIK untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Secara umum, bahan ajar harus memuat 1. Judul, kelas, semester, dan identitas penyusun. 2. Kompetensi inti dan kompetensi dasar. 3. Indikator pencapaian. 4. Materi bahan ajar. Berikut contoh penyusunan bahan ajar muatan lokal berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Kelas 4 semester 1, tema indahnya kebersamaan, subtema keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran kedua alokasi waktu 1 hari, mata pelajaran muatan lokal. 1. Kompetensi inti.
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati atau mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kedua, kompetensi dasar atau KD. A. Mengenal tari-tari daerah dan keunikan gerakannya. B. Memperagakan makna gerakan ke dalam bentuk tari bertema dengan mengacu pada gaya tari. Ketiga, indikator. Memperagakan gerakan dasar tari bejapin. Keempat, tujuan. Setelah melihat video yang ditampilkan di LCD, siswa mampu memperagakan gerak dasar tari bejapin dengan benar. Kelima, materi. Video gerak dasar tari bejapin. Keenam, kegiatan pembelajaran. A. Kegiatan pendahuluan. Pertama, kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar, dan doa bersama. Kedua, mengkondisikan siswa dengan yel-yel kelas dan tepuk semangat. Ketiga, siswa menyimak penjelasan guru tentang tujuan dan aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. B. Kegiatan inti. 1. Guru meminta siswa memperhatikan video gerak dasar tari bejapin. 2. Siswa meniru gerak dasar tari bejapin yang didampingi oleh guru. 3. Siswa dibagi menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 5 orang. Guru memberikan tugas membuat video tari bejapin yang akan diupload di sosial media seperti Instagram. Yang terakhir, kegiatan penutup. Pertama, bersama-sama siswa membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar. Kedua, guru memberikan salam penutup. Siswa berdoa bersama-sama.